Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan sederhana antara Bung Hai Manalu dan PT Asuransi BRI Life pada Senin 20 Juli 2020. Agenda sidang kali ini penyerahan kesimpulan dari kedua belah pihak. Ahmad Suhail sebagai hakim tunggal dalam perkara tersebut menjadwalkan sidang putusan pada Kamis 23 Juli 2020. Eriksen Tuasianturi selaku kuasa hukum yang menggugat PT BRI Life menuturkan poin yang ia sampaikan kepada hakim. Salah satunya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan. Jadi terkait materi kesimpulan yang kita ajukan sebagai penggugat terkait dengan dasar awal adanya peraturan setingkat Mahkamah Agung jurisprudensi yang mengatakan bahwa penolakan tersebut pada prinsipnya tidak dibenarkan. Yang kedua, kesimpulan kita poinnya mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan perasuransian jiwa. Itu ada di dalam aturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mengatakan hanya 2 poin yang mengakibatkan penolakan suatu klaim asuransi jiwa. Yang pertama adalah apabila si tertanggung bunuh diri, itu maka otomatis klaim asuransinya akan ditolak. Itu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, apabila tertanggung terkait dengan suatu tindak pidana, dia divonis hukuman mati, maka secara otomatis pertanggungan klaimnya itu ditolak oleh pihak perusahaan asuransi. Hanya itu. Nah, kemudian dari aturan pokok di dalam undang-undang Kitab Undang-Undang Dagang tersebut dikaitkan dengan perkara kami. Perkara kami ini kan divonis ditolaknya dikarenakan katanya adanya penyakit bawaan. Padahal faktanya kan penyakit bawaannya tersebut juga tidak pernah diperiksakan melalui medical check-up. Dan itu juga sudah terbukti dalam persidangan. Dari pihak tergugat juga mengatakan bahwa medical check-up dilakukan apabila nilai pertanggungannya di atas 400 juta, sedangkan klien kami hanya di bawah 400. Tapi tidak fair, gitu loh. Artinya ini adanya kelalaian dari pihak tergugat selaku perusahaan asuransi dalam hal ini PT Asuransi BRI Life. Harusnya apabila memang klien kami saat ini pada dulunya awal diterima itu berumur 53 tahun, yang notabene memang secara manusiawi pasti ada penyakit, seharusnya dilakukan medical check-up lah, gitu loh. Jangan asal terima-terima aja, yang penting target tercapai. Semua orang juga tahu lah di sini, umum masyarakat awam. Asuransi itu kan semuanya sifatnya target, premi, tapi akhirnya pada saat permohonan klaimnya dipersulit, dicarikan alasan-alasan untuk menolaknya. Itu kan tidak fair, apalagi ini dilakukan oleh tergugat yang notabene adalah badan usaha milik negara BUMN di bawah Pak Erick Thohir. Itu harapan dari kami intinya adalah meminta dan memohon kepada ketua atau hakim tunggal terkait dengan gugatan kita untuk secara bijak, objektif, dan berlandaskan dengan hati nurani memberikan putusan untuk mencairkan seluruh nilai pertanggungan pada klaim asuransi tersebut. Kira-kira itu. Karena jelas menurut kami ini adalah terbukti bahwa tergugat ini melakukan prestasi sebagaimana gugatan kami. Karena kami menganggap adalah banyak sekali kelalaian atau istilahnya mungkin dibilang kebijakan-kebijakan yang saling menabrak dengan undang-undang yang lebih tinggi seperti itu. Indonesian Post Muhyiddin Wali melaporkan.